الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإيثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. ثم إلى سيب شرها إمام الدسوقي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال ومن sifatil mustahil wahia al-adamu wal hudutsu wa turuwul adam wahia min ba'di sifatil mustahil wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala wa yal adamu wal hudutsu wa turul adami. Sifat mustahil bagi Allah yaitu yang pertama adam. Mustahil Allah bersifat adam. Adam itu tidak ada, tapi kalimatnya dengan ain. Dengan apa? Ain Adam. Kalau Adam bil hamzah bil alif artinya apa? Nabi Adam. Kalau Adam bil ain itu artinya tidak ada. Yang mustahil Allah itu Adam gitu, bukan mustahil Allah Adam. Nabi Adam. Bukan ngadam, bukan ngadam. Ngadam. Adam itu artinya tiada. Secara bahasa maka dia menjadi kebalikan dari ada atau lawan dari ada secara apa? Bahasa. Terus hudus itu wujud yang mempunyai permulaan, maka ini juga mustahil bagi Allah. Yang kedua, yang ketiga turuwul adami, yaitu kedatangan Adam atau wujudnya tersusul oleh Adam atau wujudnya tergantikan oleh Adam. Ini juga mustahil. I'lam, ketahuilah, annahu rataba hadhil 20 al-mustahilata ala hasabi tartibil 20 al-wajibat.
maka ketahuilah bahwa sungguhnya 20 sifat mustahil yang akan kita bicarakan itu urut-urutannya sesuai dengan urut-urutan 20 sifat wajib yang sudah kita bicarakan. Yang lalu kita bicara wajib dari mulai sifat wujud, qidam, baqa sampai mutakalliman. Maka mustahil ini pun akan bicara kebalikan-kebalikan dari 20 yang telah disebutkan secara urut. Jadi ini akan disebutkan secara berurutan sesuai urut-urutannya sifat yang wajib. Maka tadi dikatakan Adam, kebalikan dari wujud. Terus Kudus, kebalikan dari Qidam. Turul Adam, kebalikan dari Baqa. Dan seterusnya nanti nih akan bicara keadaannya seperti itu. Bihasabi tartib al-ishrina al-wajibat. Fadzakara ma yunafis sifat al-ula thumma ma yunafis tsaniyah wa hakadha ala dzalika tardib ila akhir. Maka kemudian yang akan dibicarakan adalah menafikan sifat yang pertama, kemudian menafikan sifat yang kedua, kemudian menafikan sifat yang ketiga, dan terus begitu sampai yang ke-20 sesuai urutan sifat-sifat yang wajib. Artinya nanti menafikannya pun secara urut sesuai sifat yang wajib. Nah kalau nggak diurutin malah bingung nanti. Mustahil Allah Adam, mustahil bisu, mustahil lemah, malah keder. Walaupun betul itu sifat mustahil semua, tapi urut-urutannya nggak betul gitu, karena tidak akan bisa terlihat kebalikan dari sifat-sifat yang telah dibicarakan yang menjadi sifat wajib. Nggak nampak penafiannya gitu loh. Tapi kalau diurutkan maka akan nampak, oh sifat yang pertama ini dari mustahil menafikan sifat yang pertama pula dari perkara yang wajib. Yang kedua menafikan yang kedua, yang ketiga menafikan yang ketiga. Terus begitu sampai jumlahnya 20 sifat. Wal adamu naqidu sifatil ula wa ya'al wujud. Adam itu secara istilah itu bukan disebut sebagai zid atau lawan, tapi sudah kita bicarakan namanya apa? Nakid, sesuatu perkara yang ditemukan kebalikannya, yang kedua perkara itu tidak bisa berkumpul dan tidak bisa hilang salah satunya. Berkumpul nggak bisa, hilang salah satunya juga nggak bisa. Namanya nakid. Seperti Adam, sesuatu itu disebut Adam atau apabila tidak ada sifat Adam pada dirinya maka akan ada sifat wujud. Maka tidak mungkin keduanya wujud dan Adam pada sesuatu, pada satu perkara itu hilang semuanya, nggak mungkin gitu. Artinya dua-duanya itu atau nggak wujud
dan nggak Adam. Namanya si Zaid. Zaid itu wujud apa Adam? Oh, Zaid nggak wujud, ya nggak Adam, ya nggak bisa. Allah itu apa? Allah itu ya nggak wujud, ya nggak Adam, ya nggak bisa. Gimana sih? Pokoknya Allah itu ya abstrak, kan ngederin. Wujud enggak, Adam juga enggak. Jadi gimana? Ya enggak gimana-gimana. Orang-orang repot, enggak bisa memberikan sebuah ketetapan maksudnya. Kita harus punya ketetapan Allah wajib wujud. Mustahil Allah Adam, mustahil Allah itu tiada. Artinya sifat Adam itu mau menafikan tiada, mau menafikan sifat wujud bagi Allah. Dan keduanya disebut namanya nakid. Perkara yang Adam dan wujud ini nggak bisa berkumpul, dan keduanya pun tidak bisa saling meninggalkan, nggak bisa saling terpisah pada sesuatu. Harus ada salah satunya. Wa ya al-wujud wa hudud naqidu sifati tsaniyati wa ya al-qidam. Kalau dalam kitab aslinya, dalam kitab Sanusi yang disarih oleh Imam Al-Bajuri, maka wujud ini bukan, dan Adam bukan naqid. Tapi namanya apa? Ahassu linaqidihi. Bukan naqid. Kenapa kok ahassu linaqidihi? Karena selainnya wujud itu bukan langsung Adam. Kalau nggak wujud bisa saja amrun ibarah, bisa juga hal, bisa juga Adam. Masih ada keadaan yang lain selain keadaan Adam. Tapi kenapa kok sering kali digandengkan kalau nggak wujud Adam? Oh, karena keduanya ini saling terkait, maka wujud dan Adam itu dikhususkan. Kalau nggak wujud maka Adam, berarti Adam itu lebih khusus dari nakid. Kalau masih nakid masih belum khusus, maka disebut ahassu min naqidihi, dikhususkan dari nakidnya. Karena selain wujud bisa juga ibarah, bisa juga apa, hal. Wa ya al-wujud wal hudud naqidu sifati tsaniyah wa ya al-qidam. Kudus ini langsung menjadi nakid. Kenapa nakid? Karena tidak ada lainnya, tidak ada tengah-tengah antara baru dan kidam. Kita sudah bicarakan bahwa kita bisa menyimpulkan yang namanya wujud itu berawal, atau wujud itu adanya dua, berawal atau tidak berawal. Perkara wujud, perkara yang wujud itu menurut akal adanya dua macam. Wujud itu berawal atau tidak berawal. Allah ini ya harus salah satunya. Allah itu yang berawal atau yang tidak berawal. Yang tidak berawal. Kalau Allah berawal, kita berawal. Lah yang nggak berawal yang mana? Kok berawal semua? Berarti baru semua dong.
nongol sendiri-sendiri semua gitu. Nggak mungkin. Jadi wujud itu harus dua, ditemukan akal berawal atau tidak. Nggak ada tengah-tengahnya loh. Ini setengah berawal dan setengah tidak ada. Nggak bisa. Lo kira migran separuh pusing separuh enggak gitu. Kalau migran masih bisa. Paling diikat kepalanya atau kasih koyo. Jadi hudus itu kalau mau dibicarakan namanya musawi linakidihi, sama dengan nakidnya, karena nakidnya qidam itu la qidama, maka la qidama itu sama dengan hudus. Waya al-qidam wa turuwul adam, yaitu yang ketiga mustahilnya Allah itu turuwul adam. Apa itu turuwul adam? Turuwul adam itu sama dengan fana. Wa yusamma al-fana'u wa huwa naqidu sifati tsalitsati wa ya al-baqa. Maka itu menjadi nakidnya sifat baqa. Apa itu baqa? Baqa itu artinya wujudnya tidak mungkin berakhir. Kembali kita bicara kesimpulan bahwa wujud juga ada dua, berakhir, boleh berakhir, dan tidak boleh berakhir. Maka Allah yang mana nih? Yang boleh berakhir atau yang tidak boleh? Allah itu ya tidak boleh berakhir. Maka disebut namanya apa? Baqa atau mustahil, fana atau mustahil turuwul adam. Artinya mustahil wujudnya Allah itu digantikan dengan tiada atau berubah menjadi tiada, dan sifat-sifat Allah juga demikian mustahil. Wastihalatul adami alaihi ta'ala taltazimu istihalati sifataini al-akhirataini ala jalla wa azza wa ma'al hudutsu wa turuwul adam. Kemustahilan adam, mustahilnya Allah tiada. Mustahilnya Allah tiada itu menjadi kelaziman atau menjadi keterkaitan adanya kemustahilan bagi Allah pada dua sifat berikutnya, yaitu sifat apa? Hudus wa turuwul adam. Wa huwa al-hudus wa turuwul adam li'anna al-adama idza kana mustahilan fi haqqi ta'ala lam yutasawwar la sabiqan wala lahiqan. Maka sebab sesungguhnya tiada apabila menjadi sifat yang mustahil bagi Allah, maka itu tidak tergambar. Maknanya tidak tergambar awal ada di awal dan tidak tergambar adanya pada yang akhir. Artinya tidak tergambar Adam itu menjadi permulaan bagi wujudnya Allah, dan tidak tergambar Adam itu menjadi akhir bagi wujudnya Allah. Jadi kalimat
tidak pernah tiada. Tidak pernah tiada itu berkaitan dengan tidak pernah tiada dari awalnya dan tidak akan pernah tiada pada akhirnya. Maka dari dua sifat ini muncullah namanya wajibul wujud, gitu loh. Jadi wajib wujud itu mau menetapkan mustahil adam. Mustahil adam ini berkaitan dengan baik adam sebelumnya ataupun adam sesudahnya. Jadi awalnya tidak pernah tiada, akhirnya juga tidak pernah tiada, maka jadi kesimpulan harus ada. Kalau kita mau diputusin saya ini harus ada, nggak bisa. Kenapa? Karena jelas-jelas diawali oleh tiada. Bagaimana perkara yang awalnya sudah jelas-jelas tadinya tiada kemudian ada, kok mengatakan saya harus ada? Ya nggak bisa. Perkataan saya harus ada itu ditunjukkan dia tidak ada awalnya dan dia tidak ada akhirnya. Itu baru disebut namanya wajibul wujud atau mustahil adam. Istihalati sifataini al-akhiratain alaihi jalla wa azza wa huma al-hudus wa durul adam. Li'anna al-adama idza kana mustahilan fi haqqi ta'ala lam yatasawwar la sabiqan wa la lahiqan. Maka tiada itu tidak bisa tergambarkan oleh kita apabila menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa bikin gambaran Tuhan itu tiada. Itu menggambarkan di pikiran aja nggak bisa. Coba ente suruh menggambarkan benda yang tidak punya ruangan, maka gambar aja nggak bisa kita. Kenapa? Karena perkaranya mustahil, tidak tergambar di akal pikiran kita. Maka Allah begitu. Allah itu ya boleh menerima tiada, maka boleh menerima tiada itu oleh akal nggak bisa digambarkan, gitu loh. Akal menolak untuk bisa menggambarkan Allah itu bersifat dengan sifat tiada. Baik tiada itu di awalnya namanya hudus, ataupun tiada itu di akhirnya namanya fana. Sesuatu wujud itu boleh saja berakhir. Itu wujudnya makhluk. Kalau wujudnya Allah ya nggak boleh berakhir lah. Kalau Allah wujudnya boleh berakhir, yang mengakhiri siapa? Apa dia mengakhiri dirinya sendiri gitu? Nggak mungkin, mustahil. Wa bihadza tu'rafu anna wujubal wujud lahu jalla wa azza yastalzimu wujubal qidami wal baqa lahu tabaraka wa ta'ala. Seperti yang sudah kita jelaskan, berarti wajibul wujud itu juga berkaitan dengan sifat qidam dan baqa. Disebut wajibul wujud, harus ada. Harus ada itu berarti adanya tidak berawal dan adanya tidak berakhir. Maka itu namanya harus ada. Kalau harus ada kok bisa berakhir, makanya bukan disebut harus ada. Yang namanya harus ada itu tidak akan pernah mengalami tiada, baik awalnya maupun akhirnya. Ini lazim. Jadi wajibul wujud itu disimpulkan lazim dengan sifat qidam dan baqa. Rasul mengatakan wajibul wujud, oh berarti pasti juga qidam dan baqa.
Kemudian wa ataful qidam wal baqa hunalika ala wujud min atfil khas alal adam awil lazimi alal malzum ka'atfil hudus wa turugul adami ala adami huna. Maka penyebutan kidam bako yang diatapkan atau disandarkan, digandengkan atas wujud bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan atapnya disebut atful khas alal am atau atful lazim alal malzum. Nanti khasnya apa, yang khususnya wajibul wujud, umumnya apa, kidam dan bako. Nah dia kidam dan bako maka disebut secara khusus namanya wajibul wujud atau lazim dan malzum. Wajibul wujud itu lazimnya, maka yang melazimnya adalah kidam dan bako. Ka'atfil hudus wa turul adam ala adami guna, pada penjelasan sifat mustahil. Jadi adam itu juga ada dua, ada adam yang mustahil, ada adam yang jaiz. Wujud ada dua, ada wujud yang wajib, ada wujud yang jaiz. Adam ada berapa? Dua. Apa aja? Adam yang mustahil dan adam yang jaiz. Terus wa inna malam yuktafa bil awwali fi maudhi'aini li anna maqsuda dzikru sifatil wajibati wal mustahilati ala tafsil. Dalam penjelasan ini tidak dicukupkan penyebutan sifat yang pertama saja, karena wajibul wujud itu sudah termuat seluruhnya. Wajibul wujud itu sudah lengkap. Kalau wajibul wujud pasti wajib kidam, pasti wajib bako, pasti wajib mukhalafah, pasti wajib wahdaniyah. Itu lazim. Kalau wajibul wujud pasti punya sifat-sifat itu semua. Nah kalau begitu kenapa nggak disebutkan wajibul wujud aja satu cukup, kan selesai. Hatam langsung, berarti nggak usah tebel-tebel begini kitab, langsung satu sifat saja, Allah wajibul wujud, kan karena sudah melengkap semua di dalam situ. Kenapa kok nggak begitu saja gitu loh? Sama kayak sifat Nabi, sidik, udah sidik aja terus. Kenapa kok sidik aja? Yang namanya sidik itu ya harus ngomong, namanya tablet. Kalau ngomong bener, yang ngomong itu harus pinter. Jadi sidik itu sudah cukup memuat amanah, memuat tablet, memuat fatona dalam sifat sidik. Sama kayak sifat wajibul wujud itu memuat semuanya, begitu loh. Maka jawabannya di sini, disiplin ilmiah. Iya, jadinya nggak ada penjelasan tentang apa, karena bodohnya kita tentang akidah itu sangat berbahaya. Jadi walaupun sudah disebutkan yang khos, yang amnya, maka kita pula harus menyebutkan pula yang khos-khosnya agar lebih jelas.
ala tafsil. Kenapa? Li'anna al-maksud dzikra sifat al-wajibat wal mustahilat ala tafsil. Li'annahu law istaghniya fiha bi'amin anil khasin wa bil malzum anil lazim lakana dzalika dzari'atan ila jahli katsirin minha li haqa'iqil lawazim. Maka andai penjelasan tersebut dicukupkan saja kepada lafaz yang am dari lafaz yang khos atau dari lafaz yang malzum dari yang lazim, maka niscaya mengantarkan pada ketidaktahuan pada sifat-sifat Allah yang banyak karena samarnya sifat lazim. Kenapa toh? Wajibul wujud dan yang melaziminya, apa saja yang melaziminya, kok repot. Nabi wajib sidik dan yang melaziminya lazim sidik itu kan keder. Nah, kalau ente sudah ngaji baru tahu, oh ternyata yang lain itu lazim semua masuk dalam kalimatnya wajibul wujud. Oh ternyata semuanya masuk dalam maknanya sidik. Itu setelah diuraikan satu persatu hingga kita jelas tentang apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang mustahil bagi Allah. Sama kayak ngomong ini, mustahil Allah Adam. Ini sudah memuat ya Kudus, ya Turubul Adam. Ini sudah. Kenapa kok sudah bicara Adam pakai bicara lagi Kudus lagi, pakai bicara lagi fana lagi, karena mau bicara yang khosnya. Kalau hanya bicara yang amnya, kalau bicara khosnya, maka akan membuat kebingungan atau kebodohan pada banyak orang. Li khafa'il lazimi wa usri ila khalil juz'iyati tahta kulliyatiha wa khatarul jahli fi hadzal fan azimun. Maka niscaya mengantarkan pada ketidaktahuan atas sifat-sifat Allah yang banyak karena samarnya dari lazim dan sulitnya memasukkan sifat juz'iyah pada sifat-sifat kulliyah. Jadi kesulitan memasukkan sifat-sifat yang juz'iyah pada sifat-sifat yang kulliyah. Wajibul wujud apa itu? Kulliyah. Nah, yang memasukkan apa saja dalam wajibul wujud ini ya sulit. Sulit untuk diketahui. Tapi ketika sudah diuraikan juz'iyahnya semua juz sampai 20, baru bisa kamu simpulkan, oh ini kuliahnya masuknya wajibul wujud. Nah, gitu. Maka faedahnya kenapa diuraikan setelah ini Adam bicara Kudus, bicara Turubul Adam, karena faedahnya untuk mengetahui secara terperinci mana-mana yang menjadi juz'iyah dari perkara yang nanti akan disimpulkan menjadi kulliyah. Maka resiko kebodohan dari mengetahui sifat-sifat Allah itu sangat besar. Karena bahayanya bodoh dari mengenal sifat-sifat Allah itu sangat besar bahayanya, maka ulama mengatakan tidak cukup hanya menuliskan yang am, tapi harus pula menuliskan yang khos agar umat mengetahui secara jelas mana-mana yang menjadi sifat-sifat Allah dan mana yang dinafikan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayambaghi al-i'tiba al-i'tina
Fayambaghi al-i'tina fihi bimazidi idahi ala qadril imkan. Maka itu sebaliknya keseriusan dalam hal tersebut harus disertai penjelasan yang ekstra. Al-baligh litahliyatil qulub, agar bisa menjadi hati kita bisa menjadi hati yang terang, terhiasi dengan perkara-perkara yang indah, terhiasi dengan perkara-perkara yang punya nilai-nilai kemuliaan. Ini harus kita lihat begini. Fayambaghi al-i'tina fihi bimazidil idhah ala qadril imkan wal ikhtiyatil al-baligh litahliyatil qulub bitawaqibil iman, yaitu untuk berhati-hati agar hati ini menjadi bersih dan agar hati terhiasi dengan intan-intan keimanan. Tumbuh di hati kita itu cahaya-cahaya keimanan. Jangan sampai nanti kita kehilangan cahaya-cahaya keimanan gara-gara tidak adanya pada diri kita itu usaha untuk bisa membersihkan segala perkara yang menjadi kekotoran iman pada diri kita. Terus wabillahi subhanahu at-taufiq wa wal hadi man yasha bimahdi fadlihi ila sawa'it thariq. Maka hanya Allah lah zat yang menjadi zat yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, pada jalan kebahagiaan, kepada jalan kemurnian, kepada jalan yang membawa pada keselamatan. Allah lah zat yang maha menunjukkan siapa saja orang-orang yang dikehendakinya. Jadi ulama menyusun kitab ini dengan serius, dengan baik, dengan ditata sedemikian rupa. Itu cita-citanya adalah ingin menjadikan dirinya itu punya hati yang bersih dari segala macam kekotoran iman. Dan keadaan ini adalah bentuk dari petunjuk yang mana Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba, dan hidayah itu adalah pilihan Allah, murni ditentukan oleh Allah. Allah yang menentukan keadaan tiap-tiap hambanya, maka hamba yang dipilih oleh Allah untuk bisa menjadi hamba-hamba yang ma'rifat, menjadi hamba-hamba yang mengerti secara tafsil, mengerti secara terperinci, sehingga bisa menjadi seseorang yang hatinya muncul hiasan-hiasan atau permata-permata keimanan dalam dirinya, karena bersihnya hatinya dari kekotoran dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jaga bersihnya hati ini, iman yang Allah jadikan pada kita, ini kita jaga agar tetap bersih dari segala macam kekotoran. Jangan sampai iman itu rusak dalam diri kita atau dicampuri dengan hal-hal yang bentuknya kotor, apalagi sampai pada kekafiran. Sebagaimana
para pembesarnya habaib senantiasa mengisyarahkan kepada anak cucunya, juga kepada para murid-muridnya, dikatakan kepada mereka, kun asy'ariyan fi'tiqadika fa innahu manhalu safiyyu anizaighi wal kufri. Maka jadikanlah pada diri kalian, jadikanlah akidah asy'ariyah sebagai akidah kalian, karena akidah ini adalah akidah yang menjaga diri kalian dari kekotoran dan kekafiran. Iman yang kotor yang bagaimana? Yang imannya itu mengimani Allah dengan tercampur-campur mensifati Allah dengan sifat makhluk atau sifat yang enggak layak bagi Allah, maka itu namanya sifat iman yang kotor. Kalau kafir bagaimana? Menolak, jelas. Nah, kalau kotor, mensifati Allah, menerima Allah sebagai Tuhan, tapi mensifati Allah dengan sifat-sifat yang enggak layak bagi Allah. Itu namanya imannya kotor. Mudah-mudahan kita terjaga imannya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga iman kita iman yang selamat di dunia sampai nanti di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita terus yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ishrafna وتب علينا توبة توصل كل حوبة واغفر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.